Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Fiskar Romansyah dari kelas 10 TKJ 7 kelompok 6, ingin mewawancarai seorang guru atau pendidik. Bagaimana hidup di dunia kerja atau pendidik? Iya, terima kasih Mas. Saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Agus Suprapto. Kebetulan saya jadi seorang guru pendidik di SDN Putat Gede 1. Tadi pertanyaannya adalah, bisa diulang Mas? Bagaimana hidup di dunia kerja guru atau pendidik? Ya, sebagai seorang guru, dunia kami otomatis bervariasi ya, nggak seperti yang dihadapi oleh pegawai-pegawai yang lain, di mana seorang guru itu yang dihadapi itu situasinya berubah. Kadang anak-anak itu menjengkelkan, kadang-kadang anak-anak itu menyenangkan. Jadi itu sesuai dengan hati nurani kami, bahwasanya di dunia pendidik merupakan pekerjaan atau profesi yang memegang peranan sangat penting, di mana anak-anak yang kami hadapi nanti adalah anak-anak yang akan menjadi generasi penerus. Itu jawaban nomor 1 dari Pak Agus Suprapto. Soal kedua, apakah sulit untuk menjadi seorang guru atau pendidik? Bagi saya sih masalah sulit dan tidaknya itu relatif ya. Jadi tergantung seseorang dari mana dia memandang. Menurut saya pribadi, menjadi seorang pendidik itu nggak terlalu sulit. Yang penting ada kemauan, ada niat yang mulia. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan ketulusan dan keikhlasan jenengan, kalau mau menjadi terjun sebagai seorang pendidik, insya Allah apa yang jenengan cita-citakan nanti akan dipermudah. Seperti pepatah mengatakan manjada wajadah, yang artinya di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi nggak ada istilah sulit. Yang penting kita harus mencoba dan mencoba. Itu deh. Itu jawaban nomor 2 dari Pak Agus Suprapto ya. Soal nomor 3, hal apa yang mendorong Bapak hingga menjadi seorang guru atau pendidik? Ya, hal yang mendorong kami memang menjadi seorang pendidik itu sudah menjadi cita-cita deh. Jadi dari kecil ditanamkan sama ayah dan bunda bapak, itu dari kecil sudah ditanyain cita-citanya apa. Itu jawaban nomor 3 dari Pak Agus Suprapto. Mungkin soal nomor 4 nanti diteruskan oleh teman kita. Baiklah, saya melanjutkan pertanyaan dari Levi. Kali ini saya mempertanyakan soal nomor 4. Tantangan dari seorang guru atau pendidik itu seperti apa? Untuk tantangan sebagai seorang pendidik banyak Mas ya. Apalagi di era globalisasi ini, di mana dunia komunikasi, dunia transportasi berkembang sangat pesat. Anak-anak sekarang ini pegangannya sekarang sudah gadget, sudah HP, di mana arus informasi sangat deras sekali. Nah, ini merupakan tantangan bagi guru untuk bagaimana anak atau putra-putri kita itu bisa lebih selektif. Mana yang kiranya positif itu kita ambil, dan mana yang tidak cocok dengan usia beliau itu kita sisihkan. Itu tadi jawaban nomor 4 dari Bapak Agus. Sekarang lanjut ke nomor 5. Kebanggaan yang seperti apa yang Bapak rasakan setelah menjadi seorang guru atau pendidik? Ya, kebanggaannya bagi yang kami rasakan itu ketika kita berhasil mengantar anak kita menggapai cita-citanya. Itu merupakan suatu kebanggaan. Guru tidak mengharapkan balas jasa, tetapi ketika melihat muridnya jadi orang sukses, kemudian di tengah jalan dia menegur, menyapa, seperti jenengan-jenengan ini masih ingat asal-usul sekolahnya, itu merupakan suatu nilai plus bagi guru. Bangganya luar biasa. Kita lanjut ke nomor 6 ya. Sebagai guru atau pendidik pasti memiliki hak untuk dilaksanakan atau digunakan. Hak seperti apakah itu? Ya. Memang ya, sebagai manusia, pendidik pun juga memiliki hak. Setelah melaksanakan kewajiban dengan baik, otomatis haknya pun juga wajib diminta. Nah, hak seorang guru yang mayoritas dibutuhkan itu adalah finansial, yaitu gaji atau pendapatan. Dan alhamdulillah untuk pemerintah saat ini, untuk hak guru itu sekarang sudah dipikirkan betul. Terbukti dari banyaknya pendapatan selain gaji. Dulu nggak ada istilah tunjangan profesi guru TPP, sekarang sudah ada. Apa kewajiban dari seorang guru atau pendidik, dan apakah kewajiban itu sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah
kalau kita selaku guru yang profesi atau profesional, otomatis kewajiban-kewajiban itu tidak boleh diabaikan. Kewajibannya yang paling utama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kewajiban utama, yaitu mendidik anak-anak yang nantinya akan menjadi calon penerus bangsa itu sebaik-baiknya. Kita antarkan beliau menggapai cita-citanya, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang nggak paham menjadi paham, dari anak yang tidak memiliki keterampilan sekarang menjadi memiliki keterampilan, life skill yang nantinya akan digunakan sebagai bekal hidup, Mas. Saya kira itu. Itu wawancara saya dengan Pak Agus, nama saya Rahmat Bangi Prasda Jakarta, dan akan dilanjut dengan teman saya. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Revaldo. Pak Agus, nomor 8. Bagaimana caranya supaya kepentingan pribadi tidak disangkutkan, tidak berhubungan dengan kepentingan umum pada saat bertugas di lapangan? Ya, masalah keseimbangan antara kepentingan kepentingan pribadi atau kepentingan bersama atau tugas supaya tidak berbenturan memang harus imbang harus balance. Jadi kita tidak boleh sampai mengabaikan kepentingan pribadi di sela-sela tugas, atau sebaliknya kepentingan tugas dimelulukan sementara kepentingan pribadi diabaikan. Itu kita juga nggak bisa. Sebab seperti yang disarankan, antara kedudukan hak dan kewajiban itu memang harus Lanjutkan seimbang. nomor 9. Apakah kepentingan umum dan kepentingan pribadi dari guru atau pendidik? Kepentingan umum sama kepentingan pribadi sebagai seorang pendidik otomatis beda ya. Untuk kepentingan umumnya berarti kita adalah memberi pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam hal ini adalah peserta didik, wali murid, komite. Itu adalah atasan kita, dalam arti yang perlu kita layani. Kita harus sebagai seorang pendidik harus bisa memberi pelayanan prima, membuat peserta didik puas, terpuaskan. Kemudian wali murid juga tidak ada yang merasa dirugikan dengan menitipkan putranya di sini, merasa dia bangga. Kemudian komite pun juga gitu, kita harus sinergi, bekerja sama untuk meningkatkan dunia pendidikan, terutama di SDN Putat Gede 1. Itu yang kepentingan umum yang harus kita laksanakan, kita kedepankan. Sedangkan kepentingan pribadi yang merupakan hak seorang guru seperti cuti bersama, hak mendapatkan gaji yang cukup sesuai dengan pengabdian, sesuai dengan golongan, sesuai dengan masa kerja. Dan alhamdulillah untuk pemerintah Kota Surabaya itu sudah dipikirkan dan pembayarannya pun juga tepat waktu. Nomor 10. Bagaimana anggota guru atau pendidik caranya untuk memenuhi segala hak dan kewajiban? Nah, untuk memenuhi hak dan kewajibannya seorang guru, otomatis untuk melaksanakan kewajibannya harus melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik secara profesional. Secara profesional di sini artinya harus benar-benar terjun, tidak boleh setengah-setengah. Jadi tujuan kita adalah membuat anak itu menemukan keinginannya, menggapai cita-citanya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Itu adalah kewajiban yang utama. Sedangkan haknya atau kepentingan pribadinya itu pun banyak. Untuk memenuhinya otomatis kita harus kerjanya juga sungguh-sungguh. Sebab ketika kerjanya sungguh-sungguh, otomatis hasilnya, hak yang kita dapat pun juga akan. Saya lanjutkan nomor 11. Bagaimana perasaan Bapak saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru atau pendidik? Perasaan kami bangga, Mas. Kami bangga sudah menelurkan anak-anak yang sekarang sudah berumah tangga dan bahkan lebih sukses dari saya. Ada yang menjadi dosen, ada bahkan gurunya masih menjadi guru, dia sudah menjadi dosen, asisten dosen di ITS juga ada. Itu merupakan suatu kebanggaan. Ada yang sudah menjadi di Astra juga sudah ada yang menjadi angkatan. Nah, itu merupakan kebanggaan yang tersendiri bagi seorang pendidik. Sekian dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan diperoleh sama Saya akan melanjutkan pertanyaan dari Mas Ibnu yang nomor 12. Dalam proses mengajar, mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh Bapak kepada murid-murid didik? Untuk guru SD, Mas, guru SD itu harus menguasai semua mapel kecuali 3 mapel, yaitu PAI, yaitu pendidikan agama Islam. Itu bukan tugas kami karena ada guru sendiri. Kemudian PJOK, pendidikan jasmani dan olahraga.
kesehatan itu ada guru tersendiri, kemudian yang satunya bahasa Inggris. Nah, sedangkan 7 mapel yang lain itu merupakan kewajiban kami, yaitu dimulai dari mapel PKN, mapel bahasa Indonesia, mapel matematika, kemudian IPA, IPS, SBDB, dan bahasa Jawa. Jadi totalnya sebagai seorang guru kelas itu ada 7 mapel. Sedangkan 3 mapel yang lainnya dilanjutkan oleh guru bidang studi. Lanjut nomor 13, apa ada kesulitan yang dialami oleh Bapak dalam proses menyampaikan materi? Kesulitan sih kadang-kadang ada. Kesulitannya ini biasanya terkendala ketika fasilitas di sekolah yang kita harapkan ada ternyata tidak kita jumpai. Yaitu anak seringkali tidak memahami apa yang kami sampaikan dalam bentuk lisan, sehingga dituntut seorang guru harus bisa memberikan dalam bentuk verbal, dalam bentuk konkretnya. Akhirnya harus bisa membuat alat peraga, walaupun itu bentuknya sederhana. Ya, syukur-syukur bisa menunjukkan objek yang langsung yang bisa membuat anak-anak itu benar-benar paham. Jadi kesulitan di sini menyampaikan itu kadang-kadang kita terkendala pada sarana dan prasarananya. Berikut jawaban dari Pak Agus. Lanjut nomor 14, bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan tersebut? Nah, untuk mengatasi kesulitan masalah sarana prasarana, oke, kita biasanya kita kolaborasi, bekerja sama dengan guru-guru yang lain, ya. Mungkin guru yang lain punya trik ketika ada anak kesulitan di dalam mempelajari matematika rumus ini. Kemudian saya menggunakan rumus A. Ternyata ada guru yang berhasil dengan rumus B. Ternyata anak-anak kok hasilnya lebih bagus. Nah, oke, kita bisa adopsi cara mereka menyikapi, cara mereka kita pelajari. Begitu sebaliknya. Lanjut soal terakhir nomor 15, motivasi apa yang Bapak dapatkan menjadi guru atau pendidik? Motivasinya satu ya otomatis cita-cita. Ya, cita-cita dari kecil itu merupakan motivasi kita supaya kita itu tidak seperti ombak di tengah samudra. Maka dari itu anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang itu dari kecil harusnya sudah punya cita-cita, ya, karena cita-cita itu merupakan arah bagi kita. Nanti saya akan kepinginnya apa, ya, cita-citalah setinggi langit, nggak masalah, boleh bermimpi. Jadi yang pertama motivasi kami adalah cita-cita kami dari kecil itu pengen jadi seorang pendidik, dan alhamdulillah yang kedua didorong oleh restu Allah, ternyata kemauan itu terwujud. Terus yang kedua motivasi kami ya ingin membanggakan orang tua, supaya apa yang diharapkan orang tua, yang selalu didoakan orang tua kepada kita sejak kecil kita dulu, supaya dia lebih anak-anaknya itu lebih baik dari orang tuanya. Oke, oleh sebab itu anak harus bertekad apa yang diinginkan orang tua itu bisa terwujud dan kita bisa membanggakan orang tua. Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, supaya saya menjadi orang yang berguna. Nanti jenengan-jenengan pun juga pasti kepingin jadi orang yang berguna, baik berguna untuk diri sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi agama, berguna bagi keluarganya yang kecil, dimulai dari yang kecil sampai yang besar. Itu yang menjadi motivasi jenengan. Dengan punya cita-cita harus satu. Nah, wujudkan cita-cita itu bagaimana caranya? Kerja, belajar, dan berusaha. Saya kira itu motivasinya untuk menggapai cita-cita kita. Berikut jawaban dari Pak Agus. Terima kasih atas jawaban-jawabannya dari pertanyaannya, Pak. Ya, sama-sama. Kemudian adik-adik sekalian, Mas Ibnu, Mas Levi, kameramen ini Mas Fatur, kemudian Mas Fauzan, terima kasih sudah berkunjung ke SDN Butat Gede 1. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas jenengan, yaitu untuk mewujudkan 5P atau proyek profil pengembang Pancasila, ya. Iya, itu bisa benar-benar terwujud dan menghasilkan hasil yang bagus, ya. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada jawaban kami yang kurang pas, ya, di hati anda sekalian. Yang mudah-mudahan ini bisa sedikit memberi wacana bagaimana cara kita meningkatkan profesi. Entah itu jenengan mau nanti jadi guru, abdi, atau apa, monggo, yang penting tekun. Saya kira itu, Mas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.